Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara Waalaikumsalam. dan tampilan saya dapat terlihat dan terdengar dengan jelas? Baik Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tampilan Bapak dan suara jelas kami terima di sini Bapak. Baik, terima kasih sebelumnya. Semoga saudara Hendra, betul ya, saudara Hendra namanya ya? Nah, betul Bapak, Tuh, kami Alhamdulillah. saudara Hendra Bapak. Saudara Hendra dalam keadaan sehat hari ini. Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisfu Hafyudin Alfarizi, selaku HRD PT Tank Bajaringan. Pada hari ini kita melaksanakan wawancara secara online. Wawancara ini bersifat formal, namun santai. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan disampaikan. Apakah saudara sudah siap? Siap Bapak. Baik. Silahkan saudara Hendra, saya manggilnya Mas Hendra aja nggak apa-apa ya? Aman ya? Boleh Bapak, boleh. Oke, Silakan Bapak. silakan Mas Hendra memperkenalkan diri secara lebih lengkap lagi. Mulai mungkin bisa dari Hmm. eh, TK atau SD begitu. Relax Baik aja ya Mas ya. Bapak, baik Bapak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Hari ini kami dapat melaksanakan interview di perusahaan PT Tank Bajaringan Bapak. Baik, kami akan perkenalkan diri. Nama kami Hendra, Bapak. Kami berdomisili di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami sudah berkeluarga. Kami sarjana psikologi, lulusan dari Universitas Insan Cipta Indonesia. Eh, Kami juga anak kelima dari empat bersaudara. Mungkin itu yang bisa kami perkenalkan, Bapak. Oke, baik. Sebelumnya Mas Hendra lulusan Universitas Insan Cita Indonesia ya. Saya punya dosen di situ namanya Pak Jaan. Itu kalau nggak Oh salah iya, Bapak. matkul Kami Pio. juga. Iya Bapak, kami kenal Bapak. Kebetulan beliau dosen kami juga Bapak. Oh, oke, oke. Eh, Oke, Bersama Habaib Enggal Bapak. oke, 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 oke. Cukup menarik ya. Ternyata dunia sesempit ini. Nah, sempit Bapak. Oke. eh Sebagai lulusan psikologi, menurut saudara, apa keterkaitan ilmu psikologi dengan dunia kerja, khususnya di perusahaan kami seperti PT Tank Bajaringan yang sudah memiliki lebih dari 200.000 cabang. Terakhir kami buka di perbatasan antara Ukraina dan Rusia, dan saya ingin membuka lagi cabang di Korea Selatan. Menurut saudara, apa Baik Bapak. pandangannya? Baik Bapak. Eh, Keterkaitan antara ilmu yang kami pelajari dengan perusahaan yang Bapak pimpin saat ini, yaitu banyak materi-materi di perkuliahan yang sangat-sangat erat keterkaitannya dengan eh, yang bergerak di kemanusiaan. Contohnya seperti di materi sumber daya manusia, komunikasi personal, dan psikologi kognitif tentang pengetahuan maupun tentang perilaku manusia. Demikian, Bapak. Oke. Apakah selama kuliah, saudara mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan sumber daya manusia? Pelajari, Bapak. Oke. Contohnya seperti mungkin seperti psikologi industri dan organisasi atau psikologi Betul, sosial Bapak. ya? Iya, Bapak. Kalau psikologi industri dan organisasi, kami lebih mengenalnya dengan eh, istilah singkatnya PIO, Bapak. Iya, betul. Itu Itu juga kalau kami pelajari, itu khusus untuk kami bekerja di industri seperti yang saat ini kami lamar di perusahaan Bapak. Demikian, Bapak. oke. Kalau nggak salah itu di PO juga dosennya pajaan ya? Masih?
Masih Bapak, kebetulan beliau sampai saat ini masih aktif Bapak. Alhamdulillah. Oke, ceritakan pengalaman organisasi atau magang yang pernah saudara jalani. Baik Bapak, kami akan menjelaskan. Kami pernah bergerak di beberapa organisasi, baik internal kampus maupun eksternal. Di internal kampus, kami mengikuti organisasi kemahasiswaan. Eh, Kemudian di eksternal kampus, kami ada tergabung lebih kurang sekitar 5 organisasi yang kami ikuti. Yang pertama di organisasi eh, jual beli motor sepeda butut. Jadi organisasi tersebut selain kami bergerak di persatuan kendaraan, nah, kami juga sebagai panitia jual beli barang antik tersebut. Kemudian kami bergerak di organisasi PKK Ibu-Ibu. Oh, Kami sebagai panitia eh, di pengadaan konsumsinya. oke, Alhamdulillah. Saya yang baca di CV Mas Hendra ini, Mas Hendra aktif di organisasi DKM juga ya? Betul, Bapak. Kebetulan kami eh, sebagai muazin aktif juga, Bapak. Alhamdulillah. Kami juga sebagai marbot juga, Bapak. Oke. Eh, Khususnya kami di situ menjaga kotak amal, Bapak, biar kotak amal tersebut tidak berkurang karena memang yang kami antisipasi seharusnya orang memasukkan ke kotak amal ini malah mengambil. Ini yang kami antisipasi, Bapak. Demikian. Oke, Alhamdulillah cukup mulia juga ya, di mana di perusahaan kami juga mengedepankan yang namanya beribadah dan toleransi. Baik, Bapak. Dan izin Bapak, kami juga pernah magang di PT Keramik. Nah, kami juga pernah magang di PT tersebut, yang mana PT tersebut memproduksi keramik-keramik berwarna pirang, Bapak. Untuk dekorasi-dekorasi biasanya untuk lantai yang berada di outdoor, Bapak. Oke, baik. Cukup menarik, Misalnya cukup menarik. seperti untuk biasanya keramik tersebut bisa dipasang untuk di nuansa Bapak di halaman nerannya. Oke, cukup menarik. Itu Bapak. Apa yang saudara pelajari atau apa yang pembelajaran saudara paling berharga yang didapatkan dari pengalaman tersebut? Contohnya, saya mau dengar dari pengalaman organisasi DKM. Nah, baik Bapak, di organisasi DKM yaitu bentuk tanggung jawabnya Bapak. Dibentuk tanggung jawabnya yaitu berupa kejujuran. Oke, Bekerja tanpa kejujuran seperti makan sayur tanpa garam Bapak. oke, Karena kejujuran sama garam sama-sama enak Bapak. Kalau kita jujur, hidup dimanapun kita bisa dipergunakan oleh khalayak ramai Bapak. oke, baik. Sangat menarik. Apa yang melatar belakangi saudara melamar di perusahaan kami atau yang bernama PT Tank Bajaringan? Silakan. Izin Bapak, yang membuat kami berminat untuk melamar di perusahaan Bapak, karena PT Tank Bajaringan ini salah satu perusahaan yang terus berkembang di bidang konstruksi. Saya tertarik karena saya yakin suatu saat perusahaan Bapak ini bisa menjadi tiang sebagai pemandu langit, Bapak. Nah, jadi itu yang buat kami tertarik karena kami yakin biar langit-langit tidak runtuh, mungkin satu saat harus menggunakan baja ringan dari perusahaan Bapak. Itu Bapak. Oke, oke, baik. Apa yang saudara ketahui tentang PT Tank Bajaringan? Yang kami ketahui di sini yaitu khususnya penyediaan pemasangan baja ringannya, Bapak. Oke, Ini sudah dikenal, Bapak, baik di dunia maupun sangat terkenal bahwa pemasangannya ini selalu memprioritaskan komitmen terhadap kualitas dan pelayanannya, Bapak. oke, baik. Demikian, Bapak. Cukup bagus ya jawabannya. Oke, menurut saudara,
apa kelebihan yang paling menonjol dari diri saudara ya sehingga saya bisa mempertimbangannya untuk menerima di perusahaan kami dan apa kekurangan saudara yang akan kami evaluasi untuk bekerja atau untuk diterima di perusahaan PT Tank Bajaringan. Baik, Bapak. Kelebihan saya yaitu saya mudah beradaptasi dan kemampuan saya dalam berkomunikasi. Jadi, adaptasi dan komunikasi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, terutama dalam bekerja di perusahaan, termasuk dalam lingkungan yang baru. Ini sangat dibutuhkan, Bapak. Itu yang kami miliki saat ini, Bapak. Ya, baik, baik, baik. Oke, bagaimana cara saudara menghadapi tekanan kerja atau konflik di tempat kerja? Baik, Bapak, saya akan tetap berusaha tenang dengan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saya juga akan eh, mencoba untuk memahami masalah tersebut dari setiap sudut pandang. Jadi saya akan laksanakan observasi terdahulu di lapangan, kemudian saya akan memetakan permasalahan, saya akan membukakan data, kemudian saya akan menentukan solusinya agar eh, mendapat capaian yang lebih baik. Tentunya saya akan menggunakan salah satu caranya diskusi dua arah. Demikian, Bapak. Oke. Apakah saudara pernah mengalami konflik dalam organisasi? Ceritakan singkat saja, dan bagaimana cara saudara untuk menyelesaikannya agar tidak terjadi konflik di kemudian hari atau ke depannya. Pernah, Bapak, kami pernah mengalami konflik dalam organisasi. Nah, saat itu kebetulan kami sedang melaksanakan jaga hajatan, Bapak. Nah, kami dalam internal sama organisasi, kami saat itu berebut rendang, yang mana rendang tersebut yang saya dapat adalah lengkuas. Nah, Oke, di sini baik. saya merasa tidak puas, Bapak. Oke, Gitu. baik. Nah, jadi rendang yang teman saya ternyata dia ngambilnya dua. Nah, Oke, jadi saya duduklah kami diskusi dua arah di situ. Saya bilang, kalau kamu makan dua rendang tersebut, saya makan lengkuas, saya nggak punya tenaga buat jaga hajatan ini. oke, baik. Gitu, Bapak. Nah, Oke, kemudian solusinya akhirnya lengkuas yang saya buang, yang rendang dari dia, yang satu dibagikan ke saya, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara mufakat. Demikian, Bapak. oke. Oke. Apakah Saudara Hendra memiliki pertanyaan untuk kami yang dimana Saudara Hendra akan siap ditempatkan di mana saja dan akan bersedia dipindahkan kapan saja? Baik, Bapak. Yang kami ingin tanyakan, kebetulan Bapak tadi sudah menjawab langsung. Terutama Bapak mohon izin untuk kami ditempatkan dan dibutuhkan kapan saja kami selalu bersedia. Eh, izin Bapak, mungkin dengan kemampuan yang kami miliki, apakah kami bisa menerima gaji di bulan pertama sesuai UMR yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak? Oke, untuk salary atau gaji, ketika Saudara Hendra bekerja di, contohnya di Bandung, maka UMR atau UMK akan dibayarkan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dan ketika saudara dipindahkan ke luar Bandung, contohnya di mana UMK yang lebih rendah, kami juga akan tetap memprioritaskan kesejahteraan saudara, contohnya kesehatan, tunjangan-tunjangan lainnya, baik BPJS Ketenagakerjaan atau eh, uang transport, dan mungkin bisa jika saudara ditempatkan atau dimutasi, kami menyediakan yang namanya sarana penginapan atau mes, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Sementara cukup, Bapak. Oke, Sudah jelas. oke, baik, 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 Mas Hendra. Terima kasih, Saudara Hendra, atas partisipasinya dalam melakukan wawancara evaluasi dan yang meluangkan waktunya.
Kami akan menghubungi saudara kembali. Jika saudara terpilih, saya akan mengirimkan email melalui email pribadi saudara. Dan jika saudara tidak diterima, maka saudara jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan lainnya di tempat-tempat lainnya. Saya Niswal Farizi, terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk berwawancara dengan saya. Selamat siang dan semoga sukses, Mas Hendra. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.